Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 akuntansi. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Dalam pembelajaran praktek akuntansi lembaga atau instansi pemerintah hari ini. Jadi, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo doa dimulai. Doa selesai. Nah, udah siap semua kan di depan pembelajaran? Perhatikan ibu, jangan dilewatkan setiap video pembelajaran. Jadi, sudah bisa kita mulai hari ini ya. Masuk ke materi kita hari ini yaitu akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Masuk ke pengakuan piutang. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah, atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan. Pengukuran. Pengukuran itu disajikan, yang pertama, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Yang kedua, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak atau wajib pajak yang mengajukan banding. Yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Itulah pengukuran, ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke pengakuan piutang. Yang pertama itu pengakuan piutang itu diterbitkan ketetapan atau dokumen yang sah. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Lalu yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Itu pengakuan piutang. Masuk ke pengukurannya. Pertama, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Lalu yang kedua, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding. Lalu yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Itu pengakuan dan pengukuran. Lalu masuk ke penilaian. Penilaian itu piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable volume ya. Itu penilaian yang pertama. Yang kedua, nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Jadi penilaian tadi ada nilai bersih dan ada selisih. Lalu yang masuk ke dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang itu ada 4 kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi piutang lancar. Ada kualifikasi piutang kurang lancar, kualifikasi piutang yang diragukan, terakhir kualifikasi piutang macet. 4 ya, 4 yang disebut dengan klasifikasinya untuk penyisihan piutang. Nah, penggolongan kualitas
piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh daerah atau official assessment dilakukan dengan ketentuan. Kalau dia yang disebut dengan kualitas lancar, itu kriterianya yang pertama, umur piutang kurang dari 1 tahun, atau wajib pajak komparatif, atau wajib pajak liquid, dan atau wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau banding kualitas. Itu masih kualitas lancar. Kalau yang dikatakan kurang lancar dengan kriteria yang yaitu umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun dan wajib pajak kurang kooperatif dan wajib pajak mengajukan keberatan banding. Lalu yang dikatakan kualitas diragukan itu dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun dan wajib pajak tidak kooperatif dan wajib pajak tidak mengalami yang namanya kesulitan likuiditas. Yang keempat, yang dikatakan kualitas macet itu dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun dan wajib pajak tidak ditemukan dan wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia dan wajib pajak mengalami yang namanya musibah atau force majeure. Kualitas ya, ini penggolongan kualitas piutang bukan pajak untuk objek retribusi. Dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kalau dia dikatakan kualitas lancar itu jika umur piutangnya itu 0 sampai dengan 1 bulan. Itu kualitas lancar ya, 0 sampai 1 bulan saja. Lalu yang kedua, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan disebut sebagai kualitas kurang lancar. Yang ketiga, kualitas diragukan. Jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan, itu diragukan. Lalu yang keempat, kualitas macet. Jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Jadi ini ada tingkatannya yang dikatakan sebagai kualitas lancar, kurang lancar, diragukan sampai dengan macet. Itu penggolongan dari kualitas piutang bukan khusus untuk objek retribusi. Nah, untuk pengungkapannya, perhatikan piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang. Terus ada rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Lalu pengungkapan yang keempat, penjelasan atas menyelesaikan piutang. Kelima, jaminan atau sita jaminan jika ada ya. Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Itu pengungkapannya. Jadi sistem piutang SKPD. Sistem piutang SKPD itu pihak yang terkait. Yang pertama itu pejabat penatausahaan keuangan SKPD, PPK dan SKPD. Lalu pihak yang kedua yaitu bendahara penerimaan SKPD. Terus dokumen yang digunakan apa saja? Dokumennya yaitu surat ketetapan retribusi daerah, SKR daerah, SP2D, lalu dokumen yang dipersamakan. Ini ada jurnal, namanya jurnal standar, di mana transaksinya itu ya pada saat SKPD menerbitkan SKR daerah, oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar.
ada jurnal LO dan neraca. Ya, tabelnya tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian. Uraiannya itu terdiri dari piutang di debit, pendapatan, dan di kredit. Itu jurnal LO dan neraca. Nah, pada saat SKPD menerima pembayaran dari wajib retribusi, maka SKPD-nya mencatat dengan jurnal LO dan neraca. Ya, tapi di situ di uraiannya dia berbeda ya. Di uraiannya itu ada kas di bendahara penerimaan, kredit di debit, baru piutang di kredit. Itulah jurnal standar untuk mencatat dengan jurnal, yaitu penerbitan dan penerima pembayaran. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu hari ini. Semoga aja kalian dapat memahami apa yang dipelajari hari ini. Untuk itu, jangan lupa untuk mengerjakan kuis nanti ya. Ibu lanjutkan dengan kuis. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di classroom kita untuk kolom pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wassalamualaikum dan selamat pagi. Sampai jumpa kembali. Dan terima kasih buat anak-anak Ibu. Sehat selalu ya. Bye-bye.